فأخبر سبحانه وتعالى عباده أن تقربهم إليه بالعبادة ثم قرب منك في اليوم ما خصك به من معرفته ومحبته وطاعته وقرب منك في غد بما يحصل من مشاهدة ومخاطبه شفاها وكفاها ثم هو في الحقيقة أقرب إلى كل شيء. Oke, jadi ini seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa Allah Ta'ala senang sekali ketika hambanya mendekatkan diri dengan sesuatu yang disebut ibadah. Ibadah paling tinggi sholat atau mengenal yang disembah dalam sholat. Tapi kalau sudah kenal, antum bawa sholat, yang afdol mana? Baru sholatnya lebih afdol. Gitu ya. Jadi kita nggak bilang juga ngaji lebih tinggi dari sholat. Ngaji lebih tinggi dari sholat kalau bentrok nih. Sholat sunat sama ngaji. Maka ngaji ma'rifatullah lebih tinggi. Paham di situ ya? Nah, itulah maksud dari para imam-imam kita mengatakan sholat 1000 rakaat tidak lebih afdal daripada belajar satu ilmu, satu bab. Itu dia, babnya. Ya, itu ilmu apa? Ilmu ma'rifatullah. Tentunya sholat sunat. Masa ada sholat wajib 1000 rakaat? Sholat subuh 1000 rakaat, ahli bid'ah. Ya. Ada aja dari sini ini. Doktor. Summa huwa fil haqiqati aqrabu ila kulli syai' min kulli syai' laisa syai'un aqrabu ilayhi min syai'. Waduh, ini gawat nih kalimat ini. Dia Allah Ta'ala lebih dekat kepada segala sesuatu daripada sesuatu itu merasa dekat kepada dirinya. Kita ini sesuatu bukan? Allah itu lebih dekat kepada kita daripada yang kita rasakan terhadap diri kita sendiri. Kalau dia lebih dekat, berarti lebih tahu aib kita nggak? Itu maknanya. Jadi kita nggak usah songong-songong deh. Aib kita Allah tahu semua kok. Ya, makanya kita nggak akan bilang diri kita wali. Nggak usah. Wali apa dulu? Ya, kita cuma pengen jadi wali Allah. Semoga Allah terima. Ya kan, ana inda zonni abdi. Ya kan, aku berdasarkan keyakinan. Semoga dengan harapan yang positif, tetap ngaji, berguru kepada guru-guru kita, bersanad, bersambung kepada Rasulullah, mereka jadi hujah kita untuk menjadi kekasih-kekasih Allah. Amin. Min kulli syai' laisa syai' aqrabu ilaihi min syai'. Tidak adalah sesuatu lebih dekat kepadanya daripada sesuatu. Apalagi maksudnya? Ya. Wa huwa ab'ad an kulli syai'. Dia lebih jauh dari segala sesuatu. Min kulli syai' laisa syai'un ab'ad anhu. Dan tidak ada juga yang lebih jauh daripadanya kepadanya. Waduh, repot ini terjemahannya. Gini deh bahasanya. Kalau secara harfiah pusing kita terjemahannya. Bisa diterjemahin, cuma untuk ikut pusing juga. Dekatnya tidak bersatu, jauhnya tidak berjarak. Gitu. Allahumma sholli wa sallim. Fahuwa fi qurbatin ba'id wa fi bu'dihi qarib. Dalam dekatnya dia jauh, dalam jauhnya dia dekat. Berarti Allah itu di mana? Ya enggak di mana-mana, juga bukan di mana-mana. Inilah makna ayat fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kalau dibilang enggak di mana-mana, kok ketika sholat kita enggak tahu arah, boleh berkiblat ke mana-mana. Kemanapun kamu mandang, disitulah Allah. Emang Allah di mana-mana? Enggak juga kan? Tapi dibilang enggak, Allah bilang iya. Dalam iya ada tidak, dalam tidak ada iya. Itulah Allah. Kesalahan kelompok Jahmiyah memastikan Allah di mana-mana secara fisik. Kesalahan Mujassimah meyakini Allah bertempat hanya di atas satu arah. Itu kesalahannya. Tapi niat mereka kan baik sebenarnya. Tapi tidak semua orang berniat baik itu wusul ilallah. Tidak semua orang berniat baik itu benar. Banyak kan orang niatnya baik. Suami istri nih, niatnya baik. Istri buatin kopi, pakai rasa baru. Ada cabai di dalamnya. Suaminya ketika ditampil, ini apa-apaan? Kamu menghina saya.
Kamu, ya, istri pulang-pulang dibawain apa parfum. Istrinya curiga, ini parfum mantanmu ya? Warna baunya begini ya? Kamu supaya kacau. Jadi tidak semua orang berniat baik itu hasilnya baik. Kita pulangkan kepada Allah. Jadi ketika Ibnu Taimiyah niatnya baik bahwa Allah tinggi di atas supaya jangan diyakini seperti Jahmiyah bahwa Allah diselokan, kan gitu maksudnya Ibnu Taimiyah. Allah dicomberan, gitu maksudnya. Maksudnya Ibnu Taimiyah supaya ente gak bilang Allah ada di kotoran-kotoran, kan benar maksudnya. Tapi dia terjebak kepada logika baru, logika tabi'i, logika fisik. Tapi Ibnu Taimiyah ngotot ya, Allah kan nggak menyebut dirinya jisim, juga nggak menolak dirinya jisim, ambigu juga. Jadi Ibnu Taimiyah itu ya tidaknya tentang jisim. Ini bahayanya. Kitab dia ya, dianya sudah berubah. Jadi bagi dia Allah nggak menyebut dirinya jisim, juga nggak menolak dirinya jisim. Itu diulang-ulang dalam kitab Darut Ta'arud beberapa kali, saya ingat saya. Ya. Ulama salaf tidak menerima jisim, juga tidak menolak jisim. Apa itu jisim tadi? Benda. Akan repot kalau sudah begitu. Ini yang bagian tasawufnya ada nih. Alhamdulillah. Maka dekat itu kurbu min khalqihi ala salasti aksam. Dekatnya Allah kepada hambanya ada 3 jenis. Al-awwal kurbun amun. Yang pertama dekat secara umum. Apa itu? Ini yang dipahami oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Wasithiyah, Aqidah Jadi Ibnu Taimiyah itu ngotot ini yang maknanya qurb umayyah. Ya sudah, ente bagian ini nih. Sebelum Ibnu Taimiyah lahir, Izzuddin sudah nulis kitab ini. Apa kata beliau? Wa huwa qurbul ilmi wal qudrati wal iradah. Yaitu dekatnya ilmu. Jadi Ibnu Taimiyah itu nolak takwil. Haram bagi takwil. Tapi ketika sampai di surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu kan ayat paling kita senang nih kalau ngaji itu, zikir dulu ya. Dia bersamamu dimanapun kau berada. Waduh, berat. Giliran begini, Ibnu Taimiyah buang kata zat. Apa kata Ibnu Taimiyah? Ini bukan ma'iyatuz zat, kebersamaan zat. Giliran istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Dia tambahin, ayatnya kan nggak ngomong gitu. Bizatihi, dengan zatnya. Adil nggak? Nggak adil ya? Tawil nggak tuh? Tawil. Jadi takwil itu ketika dia sudah mulai bermain-main dengan zahirnya teks, dipalingkan ke makna yang tidak zahir, itu sudah takwil. Jadi kurbnya apa? Kurb sifat. Sifat ilmu, kedekatan, sifat kudrah, kekuasaan, iradah, kehendak. Dalilnya surat Al-Mujadalah ayat 7, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada 3 orang yang bernajwa, syihab. Apa arti najwa? Berbisik-bisik, kecuali Allah yang keempatnya. Apakah Allah itu ikut bisa dibilang, dihitung? Enggak kan? Enggak, berarti itu apa? Ini namanya kurbul ilmi. Allah Maha tahu apa yang dibisikkan. Antum kalau bisik-bisik kedengaran nggak? Aneh nggak bisa dengar, tapi Allah bisa dengar. Ini maksud ayat ini, surah Al-Mujadalah ayat 7 ya. Yang kedua ada kurbul khassah. Ini ayat yang kita baca barusan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu aina, di mana ma saja, kita bisa artikan saja, di mana saja kuntum, engkau berada. Ini engkau fisik, engkau batin, engkau ruh, atau engkau yang mana? Kan engkau. Kalau antum bilang saya, itu saya itu yang mana? Yang zahir apa yang batin? Atau dua-duanya? Ya, kalau sakit hati yang dipegang mana? Dada. Dada, hati sih ini liver. Hati mana? Jantung. Yang diisyaratkan ini. Yang mewek, mata. Loh, mana yang sakit hati? Mata.
Berarti bukan itu yang disebut aku, bukan itu yang disebut engkau. Dimanapun engkau berada, engkau yang mana? Tuh. Antum udah boleh pulang tuh. Udah bisa jawab. Wasalis. Tapi belum mengatakan ini kurbul rahmah, kurbul bir, kurbul lutf. Ini kedekatan rahmat, kedekatan kebaikan, dan kelembutan. Jadi orang-orang beriman itu dimanapun dia pasti merasakan sayang Allah. Susah aja terasa sayang, apalagi sayang. Ya. Berarti kalau nggak beriman, dia rasakan apa? Allah jauh dari sayang. Lutf, cecok dikit sama pasangannya langsung bilang, kenapa takdirku begini? Ya, susah dikit hidup, corona begini langsung mikir, ya Allah, kenapa takdir saya begini? Berarti dia berburu sangka bahwa Allah ini salah menyeting takdir kepadanya. Orang begini kalau mati, syahid gak? Maka syahidnya orang yang mati kena virus, karena dia rela, dia menyaksikan, ya Allah, aku ridho penyakit ini tentara-tentaramu.